Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham XL. Saham XL pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 2160. Dan bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini, XL terlihat masih gagal naik melewati resisten di EMA 50. Jadi secara tren jika kita lihat sebenarnya XL masih bergerak downtrend. Jadi sebelumnya berada di sekitar harga 2900-an, saat ini telah turun di bawah garis EMA 50 dan 150 dan pernah turun menyentuh harga 2050. Jadi saat ini support terdekat di harga 2050. Karena setiap kali mendekati atau menyentuh harga 2050, XL masih bertahan dan sempat rebound tetapi terlihat masih kesulitan untuk break dari garis EMA 50 ini. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 2220. Jadi jika kita lihat dalam satu bulan terakhir ini dua kali XL berusaha naik di atas garis EMA 50 dan terlihat masih gagal. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 2340. Dan kemarin baru keluar berita, bisa teman-teman lihat, Jumat tanggal 9 April, XL rencananya akan melakukan investasi untuk mendukung operasi bawah kabel laut yang diinisiasi oleh Facebook. Jadi ada rencana XL untuk investasi pada proyek Facebook ini. Ini sebenarnya merupakan sentimen positif atau berita positif untuk XL. Tapi memang jika kita lihat secara tren saat ini atau grafik saat ini, XL masih downtrend. Memang masih berusaha untuk break dari garis EMA 50 ini, tapi teman-teman harus ingat selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, XL masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 2000 sampai 2050. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin juga tidak terlihat adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing dalam satu minggu terakhir ini terlihat masih melakukan distribusi. Setelah sebelumnya asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi walaupun ada berita positif di atas, tapi secara grafik dan bandarmologi XL sebenarnya masih belum layak untuk entry. Apalagi saat ini dekat dengan garis EMA 50. Bisa saja teman-teman beli di sekitar harga 2200 sampai 2220, ternyata gagal break, turun kembali ke harga 2000, teman-teman akan loss lumayan besar. Jadi untuk saat ini karena dekat dengan resisten, walaupun ada berita seperti ini sebaiknya wait and see dulu. Tunggu apabila berhasil break dari garis EMA 50 teman-teman bisa entry, atau tunggu di sekitar harga 2000 sampai 2050 untuk best buy-nya. Karena ini support yang bisa menahan penurunan dari saham XL. Tapi saat ini memang belum layak untuk kita entry saham ini. Tapi kita bisa wait and see apabila minggu depan ternyata ada berita ini bandar dan asing terlihat mulai masuk melakukan akumulasi dan XL berhasil naik, kita bisa ikutan entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Agro. Agro hari Jumat kemarin ditutup turun 0,94% ke harga 1055. Dan bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini Agro mulai bergerak sideways. Dan terlihat telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 ini merupakan resisten. Yang saat ini berada di sekitar harga 1100 sampai 1105. Sedangkan untuk support saat ini di harga 1000. Di sekitar daerah sini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih disertai distribusi. Dan asing juga melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, Agro saya lihat masih ada potensi untuk bergerak sideways minggu depan. Dan masih ada potensi untuk turun mendekati atau menyentuh support di harga 1000. Jadi untuk
teman-teman pengen entry membeli saham agro, sebaiknya tunggu di sekitar harga 1000. Apabila saat menyentuh atau mendekati harga 1000 agro berhasil rebound, kita bisa ikutan entry. Dan sebaiknya swing trade apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Tapi apabila berhasil break, kita masih bisa hold, karena berarti agro akan naik kembali di atas garis EMA 50 dan ada potensi untuk naik kembali menuju resisten di harga 1250. Tapi ingat, ini bisa hold apabila berhasil break dari garis EMA 50. Selama masih gagal break dari garis EMA 50, tren agro itu sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk turun menembus harga 1000 dan lanjut menuju garis EMA 150 apabila minggu depan terlihat masih gagal naik di atas garis EMA 50. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Hari Jumat kemarin PTPP ditutup naik 0,76% ke harga 1320. Dan bisa kita lihat di grafik dalam satu minggu terakhir ini saham PTPP mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya dari pertengahan Maret PTPP sempat bergerak sangat downtrend. Jadi setelah gagal naik kembali di atas garis EMA 50, PTPP terus turun dan telah berada di bawah garis EMA 150. Jadi memang secara tren saat ini PTPP masih kurang bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 1440, sedangkan garis EMA 50 di sekitar harga 1535. Untuk support terdekat jika kita lihat berada di harga 1200. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Jadi memang dalam satu minggu ini walaupun sideways bukan berarti ini tanda-tanda reversal trend. Bisa saja ini sideways terus mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan ini. Dan dari data broker summary jika kita lihat ini akumulasi. Mungkin ada teman-teman lihat, Pak ini sepertinya distribusi karena angkanya sepertinya lebih besar di daerah sini. Tapi jika kita lihat net terlihat ini akumulasi. Dan menariknya dari data pergerakan asing dalam 2 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi. Walaupun PTPP pada akhir Maret sempat turun lumayan dalam, asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, PTPP ada potensi untuk naik berusaha untuk break dari garis EMA 150 minggu depan. Karena memang terlihat bandar dan asing mulai masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Tapi ingat, walaupun ada akumulasi belum pasti garis EMA 150 ini akan terlewati. Jadi hati-hati karena saat ini garis EMA 150 merupakan resisten. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 1200 sampai 1230-an, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150 ini. Apalagi jika kita lihat garis EMA 50 sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi apabila pergerakannya masih sideways terus, ada potensi garis EMA 50 akan berpotongan dengan garis EMA 150. Apabila berpotongan berarti tren jangka menengah untuk PTPP masih akan kurang bagus. Jadi masih akan sulit untuk naik kembali minimal ke harga 1800. Jadi bisa saja masih akan bergerak sideways, tapi potensi itu balik ke harga 1800 dalam waktu dekat sepertinya masih akan sulit. Jadi untuk saat ini apabila ingin trading jangka pendek masih oke. Tapi hati-hati, ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 2.540. Dan bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini PTBA masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2.500. Teman-teman bisa lihat pada awal Februari PTBA juga sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi saat menyentuh garis EMA 150 PTBA masih berhasil rebound dan sempat berusaha naik di atas garis EMA 50. Tapi pada saat waktu itu garis EMA 150 di harga 2.400. Sekarang garis EMA 150 di harga 2.500. Tapi sama-sama saat ini masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Jadi garis EMA 150 saat ini merupakan support yang lumayan kuat untuk saham PTBA. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary jika kita lihat
pada perdagangan hari Jumat kemarin masih terlihat adanya akumulasi. Dan asing 4 hari terakhir juga mulai masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya PTBA masih layak untuk masuk watchlist. Dan masih bisa entry apabila hari Senin depan masih melanjutkan kenaikan. Tapi untuk entry yang lebih aman, tunggu di sekitar harga 2.500. Karena walaupun sebuah saham bergerak naik, kadang dalam hari itu, pada sesi perdagangan itu ada potensi untuk turun menuju harga 2.500. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk tunggu di harga lebih murah, entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2.650 atau di garis EMA 50-nya, dan ini merupakan resisten. Dan teman-teman harus ingat, karena ini merupakan support yang lumayan kuat untuk PTBA, ternyata apabila minggu depan garis EMA 150 gagal menahan penurunan dari saham ini, maka garis EMA 150 akan berubah menjadi resisten yang lumayan kuat untuk saham PTBA. Jadi harus hati-hati. Apabila ternyata minggu depan pada saat naik dikit gagal naik dan mulai turun dan ternyata break dari garis EMA 150, teman-teman harus hati-hati. Saat terkonfirmasi break, maka PTBA akan mulai bergerak downtrend untuk jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.